warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oldasari dengan NIM 222-10153 dari kelas 5D Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada mata kuliah Konsentrasi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kelompok kami yaitu kelompok 2 memaparkan materi berjudul Pengembangan SDM. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian materi yang menjadi tugas saya, yaitu bagian tantangan dan hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia. Tantangan pertama dalam pengembangan sumber daya manusia adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Banyak organisasi yang masih melihat program pelatihan sebagai biaya, bukan sebagai investasi jangka panjang. Karena itu, pelatihan sering dilakukan secara terbatas atau bahkan diabaikan. Kondisi ini membuat karyawan tidak mendapatkan peningkatan kompetensi yang cukup untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin kompleks. Lalu ada tantangan berikutnya, yaitu ada kurangnya komitmen dari manajemen dan karyawan. Pengembangan SDM membutuhkan dukungan penuh dari pimpinan. Namun masih banyak manajemen yang belum menyadari pentingnya peningkatan kompetensi karyawan. Selain itu juga adapun motivasi karyawan yang juga sering rendah. Ada karyawan yang menganggap pelatihan hanya sebagai formalitas saja atau merasa manfaatnya tidak langsung dirasakan sehingga mengikuti pelatihan tanpa keseriusan. Selanjutnya itu ada pengembangan SDM juga dihadapkan pada perubahan lingkungan, bisnis, dan teknologi yang sangat cepat. Di era digitalisasi dan globalisasi teknologi, tuntutan pasar dan kebutuhan industri berubah dalam waktu yang sangat singkat. Organisasi juga harus mampu menyesuaikan program pelatihannya agar tetap relevan. Jika tidak, kompetensi karyawan akan tertinggal dan perusahaan akan kesulitan bersaing. Adapun juga hambatan lainnya, yaitu ketidaksesuaian program pelatihan dengan kebutuhan. Banyak organisasi masih kesulitan menyusun pelatihan yang tepat sasaran. Pelatihan itu tidak selalu sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau kebutuhan individu. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya analisis kebutuhan pelatihan, sehingga materi yang diberikan juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja. Lalu adapun tantangan terakhir adalah resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Perubahan yang dibawa itu melalui program pelatihan yang sering membuat sebagian karyawan itu merasa tidak nyaman. Karyawan atau manajer yang sudah lama bekerja sering takut kehilangan zona nyaman atau merasa kewenangannya terancam jika kompetensi baru diperkenalkan. Penolakan seperti ini itu dapat menghambat implementasi hasil pelatihan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.